Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Sapta dengan NIM A2J1223116. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan hasil observasi peserta didik di Sekolah Dasar Negeri 26 Kota Jambi dalam mata kuliah perkembangan peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama, tentang identitas peserta didik. Identitas artinya memiliki tanda, ciri, atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau suatu yang membedakannya dengan yang lain. Artinya, identitas peserta didik itu dimulai dari nama, tanggal lahir, usia, kelas, agama, dan lain sebagainya. Pedoman observasi. Berikut ini adalah pedoman observasi yang saya lakukan di Sekolah Dasar 26 Kota Jambi. Baik, demikian tadi lembar pedoman observasi yang saya gunakan. Berikutnya adalah biodata dari peserta didik yang diobservasi di Sekolah Dasar Negeri 26 Kota Jambi, di mana kelas yang saya observasi adalah kelas 5B dengan jumlah siswa 27 orang, dengan jumlah siswa laki-laki 14 dan siswa perempuan berjumlah 13. Dan untuk 2 orang peserta didik atau siswa yang saya observasi adalah yang pertama, identitas peserta didik ada untuk peserta didik yang pertama bernama Deren dan peserta didik yang kedua bernama Ramadan. Uraian hasil observasi. Yang pertama tentang perkembangan kognitif. Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama pada saat sekali ditujukan kepada ide-ide belajar. Untuk kasus yang pertama, berdasarkan proses observasi, yaitu Deren, memiliki perkembangan kognitif yang baik di mana ia sangat aktif dalam proses pembelajaran. Deren mampu mengemukakan pendapatnya dengan sangat baik. Pada kasus 2, berdasarkan hasil observasi, Ramadan merupakan peserta didik yang kurang aktif di kelas. Terlihat ketika peserta didik tersebut mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dia masih kebingungan dan kebanyakan masih diam. Berikutnya, perkembangan bahasa. Berdasarkan hasil observasi, perkembangan karakteristik anak kelas 5 umumnya sudah mulai terbiasa menggunakan kalimat panjang, baik secara lisan maupun tulisan. Untuk kasus yang pertama, berdasarkan hasil observasi, Deren ini termasuk anak yang aktif dan cerdas karena membaca dengan lancar dan mampu menulis dengan rapi, serta mampu menggunakan bahasa dengan jelas dan mudah dimengerti. Namun untuk kasus yang kedua, Ramadan masih kurang bisa untuk mengkomunikasikan pada saat guru menjelaskan materi, dan Ramadan masih terlihat banyak sekali kurang aktif ataupun diam. Selanjutnya, pada perkembangan sosio-emosional, perkembangan pada masa SD di kelas 5 merupakan suatu titik yang mengarah pada proses dalam mencapai remaja. Pada perkembangan sosial masa remaja, berkembang social cognition, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Pada kasus yang pertama, berdasarkan hasil observasi, Deren merupakan peserta didik yang mampu mengekspresikan diri dengan baik dan penuh semangat. Pada kasus kedua, Ramadan termasuk anak yang masih belum bisa mengekspresikan dirinya kepada guru karena mungkin masih merasa malu dan kurang percaya diri. Selanjutnya yang keempat, perkembangan moral. Pendidikan moral dan spiritual memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk membentuk anak negeri sebagai individu yang beragama, memiliki rasa kemanusiaan ataupun tenggang rasa, demi persatuan dan menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah untuk kerakyatan serta keadilan yang hakiki, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri setiap individu. Pada kasus yang pertama, Deren ini termasuk siswa yang memiliki akhlak yang baik
karena pada saat proses observasi kami menemukan atau Deren ini ketika bertemu dengan guru selalu menyapa dan bersalaman. Pada kasus yang kedua, Ramadan, ia juga termasuk siswa yang memiliki moral yang baik karena pada saat bertemu dengan guru, ia juga melakukan hal yang sama. Begitu juga ketika bertemu dengan teman-temannya. Selanjutnya yang kelima, etnik. Pada sekolah dan kelas bisa saja terdapat peserta didik dengan multi etnik atau suku bangsa. Seperti dalam satu kelas kadang terdiri dari peserta didik etnik Jawa, Madura, dan Bali. Selanjutnya yang keenam, perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan. Pada kasus yang pertama, berdasarkan hasil observasi, Deren memiliki perkembangan motorik yang cukup baik, aktif dalam bergerak, dan sangat semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pada kasus yang kedua, berdasarkan hasil observasi, Ramadan kurang aktif karena merasa kurang percaya diri. Selanjutnya, gaya belajar. Gaya belajar merupakan metode yang digunakan oleh individu untuk memfokuskan dan menguasai informasi baru. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran, karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading dan writing. Pada kasus yang pertama, berdasarkan hasil observasi, Deren memiliki gaya belajar visual, kinestetik, dan auditif. Deren ini senang belajar bergerak dan bernyanyi, serta belajar sambil bermain, dan juga senang untuk belajar dilengkapi dengan gambar ataupun video. Pada kasus kedua, berdasarkan hasil observasi, Ramadan memiliki gaya belajar visual, di mana Ramadan ini suka belajar dengan menggunakan gambar-gambar atau video pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, yang kedelapan adalah motivasi. Pada kasus yang pertama, berdasarkan hasil observasi, Deren memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ia selalu datang tepat waktu dan selalu mengikuti pembelajaran. Sedangkan Ramadan, motivasi belajarnya kurang atau terhambat, dan kami menemukan bahwa Ramadan ini beberapa kali sering izin tidak masuk sekolah. 9. Kemampuan awal. Kemampuan awal peserta didik merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pembelajaran. Pada kasus yang pertama, berdasarkan hasil observasi, kemampuan awal yang dimiliki Deren sudah cukup baik. Di rumah ia sering belajar, ditemani dengan orang tuanya, sedangkan Ramadan, kemampuan awal yang dimiliki ini masih belum cukup, dan juga ini karena kurangnya perhatian orang tua ketika Ramadan di rumah dan jarang belajar bersama dengan orang tua karena kesibukan orang tuanya. Tentunya hal ini menjadi latar belakang kemampuan awal peserta didik. Selanjutnya yang ke-10 adalah minat belajar. Minat seseorang, khususnya minat belajar peserta didik, memegang peranan yang sangat penting sehingga perlu untuk terus ditumbuh kembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki seorang peserta didik. Pada kasus yang pertama, berdasarkan hasil observasi, Deren ini adalah siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi, sedangkan Ramadan minat belajarnya kurang dan ia lebih menyukai pembelajaran yang langsung untuk berpraktik atau seperti pembelajaran olahraga. Selanjutnya yang ke-11, status sosial. Pada kasus yang pertama, berdasarkan hasil observasi, Deren memiliki latar belakang sosial yang sangat baik dengan keluarga yang berstatus sosial menengah ke atas, sedangkan Ramadan memiliki latar belakang keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah dengan penghasilan yang pas-pasan. Selanjutnya yang ke-12, kultural. Peserta didik sebagai anggota suatu masyarakat memiliki budaya tertentu dan sudah menjadi pendukung budaya tersebut. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Dan berikut ini adalah kegiatan observasi yang kami laksanakan di kelas 5B SDN 26 Kota Jambi.
Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.